Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya lengkapi karena saya lihat di daftar peserta ada dari teman-teman dari Institut Agama Kristen di Makassar. Salam saya lengkapi karena saudara-saudara juga adalah saudara-saudara saya. Sebetulnya jujur saja saya agak stres pagi ini karena semula saya tahu bahwa yang saya tahu ini di era normal. Ternyata baca lagi di latar belakangnya, ini new normal. Jadi saya sempat ubah. Jadi nanti tadi kalau Pak Surur men-share, mungkin perlu diganti dulu Pak. Ya, ini yang terakhir yang saya sampaikan. Dan selain itu memang saya ini gampang stres. Jadi kalau disuruh bicara di depan seperti ini nih, tadi sempat mungkin off ya. Karena tadi stres ke belakang, ikut lagi. Tadi nggak tahu lah gitu. Tapi ini ya saya ingin share beberapa pengalaman kami terkait dengan kegiatan di saat new normal. Jadi mohon izin saya share tayangan saya ini. Jadi beberapa kegiatan kami. Kita tahu bahwa awalnya pada bulan Maret itu kita diumumkan oleh pemerintah, oleh presiden bahwa kita masuk ke dalam masa bencana non alam itu, yang kemudian masuk berikutnya masuk bencana nasional tadi, dan ada dua reaksi dari masyarakat. Yang pertama, ya saya hanya melihat di Jogja saja, ada yang santai saja, tidak ada, seolah-olah tidak terjadi apapun. Ya, tetap kafe-kafe buka, orang masih berkerumun. Nah, kemudian setelah itu diumumkan ketika ada yang mulai Solo menjadi daerah ada kejadian luar biasa di Jogja, terutama waktu itu ada kasus di Gunung Kidul positif satu, mulailah panik. Kemudian kampung-kampung ditutup, istilah mereka lockdown di mana-mana, masuk kampung dipasang portal, orang mau masuk kampung ditanya mau kemana, kemudian diukur suhunya, mobil disemprot, jalanan disemprot. Jadi inilah yang terjadi, yang sekarang kita sedang menuju ke era new normal. New normal itu bukan normal beneran loh, normal baru, kenormalan baru. Yang maka kita perlu tahu bahwa apa itu kenormalan baru itu dan bagaimana kita menyikapinya. Dengan tujuan di era new normal ini, dampak negatif yang ditimbulkan wabah COVID, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun lingkungan, dan dari perekonomian, terutama perekonomian rakyat. Berbeda dengan tahun 97 ketika seluruh dunia dipukul oleh resesi, oleh waktu itu disebut sebagai multidimension crisis, yang banyak terpukul adalah industri besar. Tapi sekarang pada pandemi ini yang terpukul adalah masyarakat kecil. Maka pertama kali tanggapan kami yang pertama, dan mungkin saya bisa share, termasuk yang saya harapkan bisa panjenengan bapak-bapak dan ibu semua lakukan, adalah meningkatkan kesadaran dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang coronavirus, pencegahannya, pencegahan penularannya, penanganan pasiennya. Selama ini tidak, masyarakat kita mendapatkan informasi dari mana? WA-nya datang dari mana? Dari antah berantah. Ada yang mengatakan bahwa virus ini, mohon maaf, bisa tersebar bahkan lewat kentut. Saya hanya merasa ngeri sekali, sekarang mulut saya ditutup. Belakang nanti saya harus pakai pampers ini nanti. Kemudian juga ada yang lain lagi yang mengatakan virus ini tersebar lewat di udara. Mabul-mabul lah gitu orang Jawa bilang. Nah inilah yang ditangkap oleh masyarakat. Sehingga kita perlu memberikan sosialisasi tentang penyebaran wabah COVID,
Ini yang kami lakukan, memasang baliho-baliho. Tentu ini juga pengabdian masyarakat, membantu masyarakat untuk memahami dalam bahasa yang mudah dimengerti. Ini misalnya saja waktu itu orang mengatakan droplet social distancing, susah dipahami oleh masyarakat. Maka kami mengubahnya, ojo kemeruyuk, jangan berkerumun. Kemudian pakai masker. Karena apa? Ini keluarnya lewat air ludah. Ini pertama kali lewat baliho. Baliho kami evaluasi 1 minggu, kurang berjalan. Maka berikutnya kami pun melakukan mobil keliling. Ini mobil kantor saya, mobil dinas saya ubah nih, dari UGM, Disaster Response Unitnya UGM, keliling. Saya dengan Pak Nanung waktu itu juga berkeliling sampai ke Gunung Kidul. Dengan mobil ini, masuk ke pasar, berhenti di pasar, sosialisasi. Sayang sekali sebetulnya ada videonya, tapi ini saya coba, jangan kalau bisa hidup ya, saya coba kemarin susah sekali memutar ini. Ups. Lagi-lagi nggak bisa. Kampanye anti COVID. Mohon maaf ini agak lama. Jadi komputer saya sudah bebannya terlalu berat mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun para bapak-bapak, ibu-ibu, sederek rencang kawula muda lan adik-adik sedaya. Ngaturi uninga awit wontenipun wabah corona COVID-19 ingkang dereng wonten obatipun. Monggo kita patuhi himbauan pemerintah kagem pencegahan penularan pandemik COVID-19 utawi virus corona kanthi setunggal. Wonten dalam kemawon menawi boten wonten babagan ingkang darurat. Kaping kalih ampun kesupen wicik utawi cuci tangan ngagem sabun ingkang resik. Angka 3 ampun kemruyuk utawi kumpul-kumpul ingkang boten migunani. Kaping 4 boten itu utawi sisi. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Mbak Halimah, gimana caranya Mbak Raisa? Nah, itu kami lakukan berkeliling. Sambil kemudian kami juga melakukan sosialisasi dari kampung ke kampung. Ini kami lakukan. Karena kemudian banyak yang tidak tahu. Nah, dalam bahasa lokal, dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat awam, kami lakukan edukasi bahwa virus ini domisilinya itu ada di saluran pernapasan bagian atas. Kemudian keluar dari tubuh kita lewat ludah yang muncrat. Itu sebabnya saya memakai masker. Ini ngajari orang pakai masker. Kenapa saya memakai masker? Bukan saya takut ketularan dari bapak dan ibu. Saya takut nulari, pendekatan yang berbeda. Kalau semula, kalau saya memakai masker untuk melindungi diri saya sendiri, mereka akan merasa terhina. Bahwa kamu anggap saya ini nulari kamu, saya ini berpenyakit. Bukan, saya memakai masker supaya tidak menularkan. Jangan-jangan saya adalah OTG. Persepsi itu membuat berbeda. Orang akan mendengarkan dan mencontoh kita. Nah, saya mencegah menulari bapak dan ibu, mohon bapak dan ibu mencegah penularan kepada saya juga. Itulah yang kita lakukan. Nah, ini bisa kita lakukan. Dan ini pengabdian. Karena ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kami membuat buku saku Desa Tangguh COVID-19 yang ini diterjemahkan sekurang dalam 10 bahasa sudah. Dari Aceh hingga ke Papua. Nah, ini masih ada peluang-peluang bagi bapak dan ibu untuk melakukan pengabdian dengan menerjemahkan ini. Nah, ini kemudian tadi UGM memberikan penyuluhan kepada desa-desa
tentang COVID-19 yang tadi saya contohkan tadi. Berikutnya, pada saat itu kita tahu ketika kemudian ditemukan ada satu pasien positif di Gunung Kidul, kepanikan terjadi. Hand sanitizer hilang dari pasaran, masker hilang dari pasaran. Maka kami membuat hand sanitizer sendiri. Lagi-lagi berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa membuat. Dan berbekal hand sanitizer buatan sendiri ini, waktu itu kami masih membeli masker. Kami masukkan. Ini bersama mahasiswa-mahasiswa kami masuk ke pasar-pasar. Kapan? Orang belum memakai masker ini. Waktu itu kapan? Pukul 4 pagi ba'da subuh. Selesai subuh mereka mulai bergerak. Kenapa ba'da subuh? Supaya jangan terjadi kerumunan. Orang beli belanja belum datang. Maka kemudian mereka sambil mengajarkan, Bapak supaya aman pakai masker. Ini saya beri hand sanitizer. Untuk apa? Kalau pedagangnya memakai hand sanitizer, orang akan merasa aman. Oh, pedagangnya pun menjaga kebersihan. Nah, ini sambil melakukan pendidikan. Lagi-lagi edukasi yang paling kuat. Jadi pembagian masker. Muncullah kemudian ide dari kami untuk membuat masker sendiri. Siapa yang membuat? Nah, tadi meminta kebutuhan. Kebutuhan ada kami memenuhi kebutuhan. Queen Latifah, ada rumah sakit di Jogja, meminta bisakah kami mendapatkan alat pelindung diri. Di Ponorogo 21, ini rumah sakit di Klaten, bisakah kami dibantu untuk mendapatkan alat pelindung diri. Wah, pertanyaan saya kemudian, siapa yang buat alat pelindung diri? Datanglah ide. Kami membuat face shield dengan membeli printer, 3D printer. Ini kantor saya. Kantor saya berubah menjadi pabrik face shield di awal. Kami membuat, dikemas, packing, dikirimkan. Inilah melibatkan mahasiswa yang kami gunakan untuk KKN. Nah, pertama kali kami berikan kepada, dan tidak harus membuat alat seperti ini. Kita bisa membantu dengan membuat face shield buatan kita sendiri. Dengan sesuatu yang spons yang di sini agak empuk begitu di bagian kepala, diberi mika, dan bisa dilakukan. Kami juga memberikan APD ini ya, cover all suit, pakaian yang tertutup. Siapa yang buat pakaian ini? UMKM. UMKM ini pada awalnya adalah UMKM pembuat batik, pembuat garment. Mereka mengeluh kepada kami, Pak, bangkrut ini Pak, saya harus merumahkan orang ini. Kenapa? Batik nggak bisa dijual. Karena apa? Pasar Beringharjo hanya dibuka untuk makanan. Penjualan ya buat kebutuhan pokok ditutup. Outlah mereka. Maka kami hanya beride saja. Pak, Bu, Mbak, ini kalau waktu itu Mbak Numpi. Mbak, coba itu tukang-tukangnya disuruh jahit APD ini beri polanya. Maka mereka mulai membuat APD dan bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Ini distribusi kami per April. Ya, belum sampai ke Mei ini, April sudah ke seluruh Indonesia. Kepada siapa? Satu, agama saya Muslim, agama saya mengajarkan kepada saudara yang terdekat. Saudara terdekatnya UGM apa? Bukan saudara terdekat Herbat. Saudara terdekatnya UGM apa? Kagama, keluarga alumni yang seluruh Indonesia kami kirim. Kagama selesai, saudara selesai, maka tetangga dekat, Sleman. Setelah tetangga dekat, tetangga lebih jauh lagi sampai ke Kulon Progo, Gunung Kidul, bahkan sampai ke Jawa Tengah bagian selatan. Saya kira sudah sampai juga ke beberapa tempat di Cilacap. Nah, inilah apa yang kita bisa lakukan. Dan kemudian membuat lagi sekarang new era, new normal, yang di dalamnya kita harus mengajarkan tentang kebiasaan cuci tangan. Cuci tangan, tapi kalau kerannya masih dipegang, kita datang dari kerumunan, tangan kita mungkin kotor, membawa
virus karena mungkin secara tidak sengaja masukkan tangan ke hidung, masukkan tangan ke mulut, ambil apapun kotoran gigi misalnya, tangan kita ini bisa membawa virus. Kita mungkin sehat karena muda, masih kuat. Tangan kita membawa virus. Kalau memegang keran, maka keran ini bisa jadi sumber penularan bagi orang lain. Maka beberapa teman membuat inovasi, yaitu keran yang bukanya diinjak. Jadi bukan diputar, diinjak airnya mengalir. Ini pakai 4. Nah ini adalah juga pengabdian karena berdasarkan teknologi yang kita buat. Dan ini bukan teknologi yang luar biasa canggih, ini teknologi sangat sederhana. Beberapa teman membuat ini ketika ada muncul kekhawatiran dari teman-teman tenaga medik, ketika mengambil sampel dari pasien, mereka terpapar. Kita dengar banyak sekali tenaga medik yang menjadi korban. Kita buat ini kotak yang melindungi tenaga medik yang mengambil sampel. Ini bisa dicopot, diganti, diberi sarung tangan plastik, karet, supaya juga keselamatan pasien, keselamatan orang yang mau diuji juga dijaga, sehingga tetap selalu bersih karena ini bisa diganti, ujungnya ini bisa diganti atau diberi sisipan karet, sarung tangan karet. Nah, inovasi ini bisa dilakukan dan sangat perlu dilakukan saat ini. Yang lebih canggih lagi, kami membuat alat deteksi cepat. Ini teknologi tinggi. Kami sudah mengusulkan. Ini ada beberapa teman dari kedokteran dengan rapid test buatan Indonesia. Ini juga PCR buatan Indonesia. Ini kami sedang mengujinya. Lagi-lagi, saya tadi menceritakan dari teknologi yang sederhana sampai ke teknologi yang sekarang yang kekinian lah, yang sangat tinggi. Nah, itu adalah dalam rangka menghadapi COVID yang belum akan selesai sampai akhir tahun ini. Itu belum apa-apa, ini baru di first wave, pukulan pertama. Akan datang pukulan kedua. Apa pukulan kedua? Pukulan kedua akan datang lagi. Orang-orang yang sekarang misalnya sudah kanker, ditunda. Cuci darah, ditunda. Akan muncul ini sebentar lagi. Terus tadi kronik-kronik ya, yang tadi cuci darah dan lain sebagainya, yang ditunda karena takut ke rumah sakit, akan muncul berikutnya. Ini teman-teman medik yang berhadapan. Tetapi fourth wave, pukulan keempat akan datang. Yaitu trauma, mental, yang paling penting economic injury. Pukulan terhadap ekonomi kita. Kita lihat sekarang, tadi beberapa waktu baru saja kita dibukain lockdown, kampung-kampung ditutup. Apa korbannya? Pedagang keliling. Bahkan pemulung itu mengeluhkan kepada saya. Aduh Pak, rasanya pun udah kata sejeng pecah. Pak, rasanya sudah hampir mati nih kami ini. Nggak boleh masuk, nggak boleh memulung. Bahkan ini saya bisa berikan satu contoh. Ini dilarang masuk buat pasar baru di depan gang-gang. Bahkan ini juga orang jualan gemar makan ikan, jual ikan segar 1 kilogram gratis. Jadi beli ikan 1 kilo gratis 1 kilo. Artinya apa? Harganya tinggal separuh dari semula. Ini pukulan yang luar biasa yang harus kita hadapi. Kenapa? Orang tidak boleh masuk. Maka inovasi kami kemudian mengajarkan menggunakan WA. Mas, mari kita sosialisasikan berjualan lewat WA. Ini kalau sebelum itu, ini survei kami kepada beberapa UMKM yang dibina oleh UGM, berjalan biasa 28%, 72% tidak berjalan biasa, bahkan berhenti usahanya. Berhenti total 4%, berhenti sementara 73%, maka total 77% terpukul. Maka tadi saya sampaikan kepada pengusaha batik, garmen, kami mulai untuk mengajak mereka ganti bisnisnya, ganti haluan bisnis, membuat APD. Pada saat yang sama juga ganti haluan bisnisnya, batik-batik ini dibuat masker. Lalu
Apa fungsi kita? Mensosialisasikan tidak perlu orang memakai masker surgery masker untuk operasi, tidak perlu N95. Cukup dengan masker ini. Masker biasa, masker kain buatan sendiri. Yang di dalamnya mungkin diselipi lagi, tambahi tisu. Nah, inilah yang kami sosialisasikan, yang kemudian beralih orang tidak lagi berebut mencari masker kesehatan yang standar untuk tenaga kesehatan menjadi masker-masker buatan rumah tangga, masker untuk misalnya dari batik seperti ini. Ini membuat, ini ada pengabdian yang membuat usaha-usaha kecil bisa hidup kembali. Terus tadi mengajarkan menggunakan WA. WA kalau selama ini 86% pengguna gadget Indonesia itu memiliki WA, akun WA. Tapi selama ini WA digunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang tidak produktif. Non Jawa, kalau dalam bahasa Jawa kami sebut cegigisan. Hanya untuk guyonan, untuk hiburan, ngobrol yang nggak jelas tujuannya. Kita ubah sekarang. Ini saya sebut hadi makanan. Karena saya tidak apa kalau hadi yang namanya hadi banyak hadi makanan. Dia jual mercon daging sapi, jualan. Dikirim ke saya dan saya men-forwardkan dan kemudian ini menjadi berjalan. Bisnis lewat WA. Pak Soleh jualan ayam, ini foto. Ini ayamnya, monggo. Yang membantu peternak biar lancar. Ekonomi rakyat, paket hemat, 3 ekor, 100.000. Disebar. Maka muncul budaya baru. Budaya berjualan lewat WA. Loh ini bedanya apa? Dengan Bukalapak. Bukalapak berbayar. Saya nggak boleh sebut nama ya, mestinya ya. Oke. Lewat marketplace. Mereka berbayar. WA tidak berbayar. Itu satu. Kedua, kenapa WA dipilih? Selain tidak berbayar, WA memberi kesempatan untuk berkomunikasi. Ini saya tanya ke Pak Hadi. Pak Hadi, itu yang memproduksi siapa? Saya. Enggak yang buat. Ya saya. Ada tukangnya enggak? Enggak ada. Kepedesan ya Mbak. Terlalu pedas itu. Nah ini kita bisa sampaikan. Ini juga sama kita. Pak Soleh, ini ayamnya tua ini ya. Keras. Ada komunikasi. Bangsa Indonesia, inilah bangsa yang suka berkomunikasi. Sapaannya, apa kabar? Komunikasi. Jadi komunikasinya yang kita bawa di sini. Ini kemudian menyebar di beberapa komunitas. Ada ini komunitas saya jual. Mulailah kemudian melompat ini. Jual pia kacang hijau, jual macam-macam, ada jual tahu lewat WA. Disebarkan oleh komunitas. Ini dari Bantul, lewat WA disebarkan oleh komunitas. Ini ditangkap oleh pemerintah, kemudian Dinas Perikanan Kabupaten Sleman menjual ikan. Ini ke sentra ikan Nogotirto, kontak ini harga bawal 24.000 per kilo. Tersebar. Ini apa? WA lagi. Dan ini juga dari Sukabumi. WA. Jadi sekarang mulailah kita membuat budaya baru berjualan lewat WA ketika tidak bisa berjualan tatap muka. Nah, ini bisa menjangkau lebih luas. Meskipun sekarang new era, orang sudah mulai bisa tatap muka, ini masih bisa berjalan menjangkau pasar yang lebih luas. Bahkan ini pasar-pasar di Sleman, pasar Sambilegi, membuat list daftar nama. Di luar itu kita juga bisa membantu. Ini tadi Pak Hadi yang tadi saya katakan. Dia tanya, Pak ini biar Pak, ini kami produsen ayam, tapi tidak bisa jualan. Diungkep Pak Hadi di plastik, diberi contohnya dengan menggunakan tutorial bisa ini Pak, dibuat. Saya tanya, ini Pak Hadi yang buat? Iya. Mana tulisannya Pak Hadi? Oh iya, ditulis Pak. Sambil ditulis WA-nya. Supaya apa? Orang setelah membeli ini, kalau beli lagi, bisa menghubungi Pak Hadi. Ini juga teknologi sederhana. Belut, dibumboni, dikasih bumbu, masukkan dalam plastik. Beri ajari kepada mereka lewat tutorial. Nah inilah yang kita bisa lakukan. Apalagi sekarang, ketika ini ditangkap oleh Mas Menteri Nadiem, beliau mengundang saya mengatakan, bisa nggak Pak? Ini dipakai
untuk aktivitas mahasiswa. Kemudian muncullah kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Bisa. Anak-anak selama ini kalau membantu, tidak ada kreditnya. Ini bisa. Kegiatannya satu semester misalnya mahasiswa membantu UMKM seperti ini, kalau selama ini tidak pernah mendapat penghargaan, ditulis. Bisa jadi skripsi. Skripsinya bukan berdasarkan penelitian di laboratorium. Skripsinya adalah pengalaman dia di lapangan. Nah, inilah yang bisa kita lakukan dalam era new COVID, terutama sekali tadi dalam mencegah keadaan kesehatan yang memburuk dan keadaan ekonomi yang juga memukul masyarakat kecil. Banyak hal ini hanya memberikan inspirasi, kita nanti bisa diskusikan macam apa saja yang kita bisa lakukan. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.